Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Alfajrah dari kelas 3 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan fitur case step pada Stockbit. Oke, fitur case step adalah salah satu fitur dari Stockbit yang memberikan rangkuman rasio-rasio penting dari emiten yang terdaftar di bursa. Rasio-rasio ini dikelompokkan sesuai dengan karakteristiknya untuk memudahkan analisis. Fitur ini menyajikan data-data penting tersebut dan tampilnya informatif, rapi, dan menarik. Dengan menggunakan fitur case start, investor dapat mengetahui valuasi perusahaan, alokasi kas, level utang, sampai pembagian dividen. Pada laporan ini saya menggunakan data case start Bank Sentral Asia. Itulah case start pada BBC. Oke, yang pertama ada current valuation. Fitur current valuation pada stok adalah bagian dari valuasi yang memandu proses pembuatan harga yang wajar untuk suatu saham. Meskipun harga saham berubah setiap waktu, fitur ini memungkinkan pengguna untuk lebih tenang dalam menghadapi gejolak pasar dengan mengetahui nilai wajar saham tersebut. Lalu selanjutnya ada di Zero Versus selanjutnya ada Current VRS Ratio, yaitu rasio harga saham terhadap laba bersaham dalam periode 1 tahun. Nilai yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa saham tersebut dianggap overvalued. Nah, selanjutnya Shared VE Ratio, rasio harga saham terhadap laba bersaham dalam 12 bulan terakhir atau per kuartal terakhir. Nilai yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa saham tersebut dianggap overheat. Selanjutnya, forward PE ratio perkiraan, yaitu rasio antara harga saham saat ini dengan laba bersih per saham yang diproyeksikan untuk periode mendatang. Biasanya 1 tahun ke depan, rasio ini menunjukkan ekspektasi pasar terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Lalu ada IHSG PE ratio, median dari rasio harga saham terhadap laba per saham untuk semua saham yang terdaftar dalam indeks harga saham gabungan selama 12 terakhir. Lalu ada earning yield, yaitu rasio antara laba per saham dibagi dengan harga saham dinyatakan dalam presentasi. Ini adalah kebalikan dari PE ratio dan menunjukkan beberapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan per tiap rupiah investasi. Kemudian ada service to sales, rasio harga saham terhadap total penjualan perusahaan dalam 12 bulan terakhir. Nilai yang lebih rendah dapat menunjukkan bahwa saham tersebut dianggap under value. Current, ada current price to book value, yaitu rasio harga saham terhadap nilai book per saham. Nilai yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa saham tersebut dianggap overvalued. Lalu ada current price to cash flow, yaitu rasio harga saham terhadap arus kas per saham dalam 12 bulan terakhir. Nilai yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa saham tersebut dianggap overvalued. Lalu ada current price to fee cash flow, yaitu rasio harga saham terhadap arus cash bebas per saham dalam 12 bulan terakhir. Nilai yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa saham tersebut dianggap overvalued. Lalu ada EV to EBIT, yaitu rasio nilai perusahaan enterprise value terhadap laba sebelum bunga dan pajak, yakni before interest and tax dalam 12 terakhir. Nilai yang lebih tinggi dapat memenuhi bahwa perusahaan tersebut dianggap overvalued. Lalu ada EV to EBITDA, yaitu rasio nilai perusahaan terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi dalam 12 bulan terakhir. Lalu ada PEG ratio, yaitu rasio PE terhadap tingkat pertumbuhan laba perusahaan. Nilai yang lebih rendah dapat menunjukkan bahwa saham tersebut dianggap undervalued.
Lalu ada VG ratio, yaitu rasio PE terhadap tingkat pertumbuhan laba perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Forward, yaitu perkiraan rasio PE terhadap tingkat pertumbuhan laba perusahaan di masa mendatang. Eh, yang kedua ada net income dan revenue. Jadi net income adalah laba bersih yang dihasilkan perusahaan setelah dikurangi dengan semua biaya. So, revenue ini adalah pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Yang pertama ada period. Adalah period waktu di mana data keuangan dikumpulkan. Dalam hal ini data disediakan untuk kuartal pertama Q1, kedua Q2, dan ketiga Q3 untuk tahun 2021, 2022, dan 2023. Data untuk kuartal keempat tahun 2023 belum tersedia. Lalu annualized yaitu proyek pendapatan tahunan berdasarkan data kuartal. Misalnya pendapatan kuartal pertama tahun 2023 11,230 B. Pendapatan tahun yang diproyeksikan 8,930 B. Yang kedua DM, ketiga DM adalah singkatan dari trailing 12 months yang berarti total pendapatan selama 12 bulan terakhir hingga kuartal ketiga. Lalu ada most recent close, yaitu tanggal akhir dari kuartal terakhir yang dilaporkan. Dalam hal ini 30 September 2023. Lalu ada market share. Share adalah kapitalisasi pasar adalah nilai total saham yang beredar di pasar. Ini dihitung dengan mengalihkan harga saham saat ini dengan jumlah saham yang beredar. Lalu ada enterprise value, yaitu ukuran nilai total perusahaan termasuk utang dan kas. Ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang nilai perusahaan dibandingkan hanya dengan market cap. Selanjutnya ada current share, outstanding current share, atau saham beredar atau jumlah total saham perusahaan yang dimiliki oleh investor, baik perorangan maupun institusi. Lalu yang ketiga ada income statement adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan biaya dan laba dalam periode tertentu. Biasanya 10 tahun atau 1 kuartal income statement juga disebut laporan laba rugi. Pada test topik, income statement disajikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan perkembangan pendapatan biaya dan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Pertama ada revenue adalah total pendapatan kemudian perusahaan selama ini dalam uang. Lalu ada gross profit, yaitu pendapatan total dikurangi dengan biaya langsung produksi barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan selama ini dalam uang. Selanjutnya ada etika, yaitu laba sebelum bunga pajak, diferensiasi dan aromatisasi sebagai dalam uang. Singkatan dari earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Lalu ada net income, itu laba bersih perusahaan selama orang itu. Semua biaya pajak dan beban lainnya selama tahun 2000. Income ada balance sheet, itu laporan keuangan menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan tertanggal itu. Biasanya akhir atau akhir total. Balance sheet juga disebut laporan neraca. Pada case topik, balance sheet disajikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan perkembangan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dan di sini ada cash quarter, yaitu jumlah uang atau secara kas yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Lalu ada total aset, total dari semua aset pada akhir kuartal tertentu. Lalu ada total liabilities, yaitu total nilai dari semua kewajiban atau perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Nanti ada working capital,
bergantung kondisi tenaga pada akhir tahun tertentu. Jika positif, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak kesempatan daripada kemampuan tenaga. Lalu ada usaha diri, usaha diri. Itu kita nilai kebijakan memiliki usaha diri terus membatasi perusahaan pada satu perusahaan kan tertentu dihitung sebagai selisih antara total aset dan total kewajiban. Lalu ada long term debt, yaitu jumlah utang jangka panjang yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Lalu ada short term debt, yaitu jumlah utang jangka pendek yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Lalu ada total debt, total nilai semua utang perusahaan pada akhir kuartal tersebut. Lalu ada net debt, yaitu selisih antara soal utang dan soal kas yang dimiliki perusahaan pada akhir-akhir kuartal tertentu. Jika negatif, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak kas daripada total utang. Lalu yang kelima ada per share. Per share adalah ukuran yang dibagi dengan jumlah total saham yang beredar dari satu perusahaan. Ini memberikan gambaran yang bagaimana perusahaan tersebut berkinerja pada tingkat bersaham yang dapat membantu investor membandingkan kinerja antar perusahaan. Per share ini ada ukuran EPS, yaitu rasio keuangan yang menunjukkan apabila perusahaan kelompok saham. Lalu ada ukuran EPS, annualized, yaitu untuk satu tahun penuh berdasarkan data yang tersedia saat ini. Lalu ada revenue per share, DTM, yaitu data pendapatan perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar dalam 12 bulan terakhir. Lalu ada cash per share, yaitu jumlah kas yang dimiliki perusahaan lembar saham pada kuartal terakhir. Lalu ada student book value per share, yaitu nilai perusahaan aset total dikurangi total likuiditas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Lalu ada free cash flow per share, FTM, yaitu jumlah kas bebas yang dihasilkan perusahaan per lembar saham dalam 12 bulan terakhir. Kas bebas adalah kas yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham setelah semua biaya operasional dalam belanja modal. Lalu yang keenam ada profitability, adalah jumlah rasio keuangan yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dari operasinya. Di probability ini ada gross profit margin, yaitu margin laba kotor atau rasio adalah relasi keuangan yang menunjukkan beberapa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan barang atau jasa sebelum mempertimbangkan biaya operasional. Lalu ada operating profit margin ke kuartal. Lalu ada net profit margin kuartal, yaitu rasio profitabilitas yang menyalahkan keuntungan dari operasi bisnis sebagai prestasi dan pendapatan atau penjualan bersih. Lalu yang ketujuh ada growth. Growth ini pada prestat memberikan gambaran tentang pertumbuhan perusahaan. Ini mencakup berbagai metrik yang menunjukkan bagaimana perusahaan telah tumbuh sebagai itu. Di growth ini ada revenue, quarter YoY growth, yaitu pertumbuhan pendapatan perusahaan dari kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Lalu ada gross profit, quarter YoY growth, yaitu pertumbuhan laba kotor perusahaan dari kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Lalu ada net income, yaitu quarter YoY growth, yaitu pertumbuhan laba bersih perusahaan dari kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Lalu yang delapan ada cash flow statement. Cash flow statement adalah laporan arus kas atau statement, laporan keuangan yang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana uang masuk dan keluar saat bisnis melakukan operasi sehari-hari. Yang pertama, ada cash flow operation, jumlah kas yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas operasional selama 12 bulan terakhir, trailing 12 month atau TTM. Aktivitas yang persen mencakup perjalanan barang atau jasa dan pembayaran kepada pemasukan karyawan. Lalu
Capital Expenditure, Expenditure atau CapEx adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli, memelihara, dan memperbarui aset fisik seperti properti, bangunan, atau peralatan. Lalu ada Fresh Cash Flow, FPTM. Free Cash Flow adalah jumlah kas yang tersisa dari pendapatan perusahaan setelah membayar semua kewajiban keuangannya, termasuk operasional dan belanja modal, selama 20 tahun terakhir. Solvency adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya jangka panjang. Ini adalah ukuran paling saat keuangan. Perusahaan akan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola operasinya ke masa depan yang dapat diperkirakan. Di solvensi ini ada quantitative quarter, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas lancar. Lalu ada quote ratio, ya, mengukur liabilitas perusahaan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dihitung dengan berbagai aset lancar dikurangi persediaan dengan liabilitas lancar. Lalu ada debt to equity ratio, yaitu yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage perusahaan atau sejauh mana perusahaan membiayai asetnya dengan uang dibandingkan dengan ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi total uang perusahaan dengan total ekuitas perusahaan. Lalu ada LTV debt equity, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan membiayai asetnya dengan matang dan membagi 100% dengan total equity perusahaan. Total liabilitas atau liquidity. Rasionya dihitung dengan membagi total liabilitas perusahaan dengan total likuiditas perusahaan. Lalu ada total debt atau total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi total utang perusahaan dengan total aset perusahaan. Lalu ada financial leverage, yaitu rasio ini dihitung dengan membagi total aset perusahaan dengan ekuitas pemegang saham. Lalu ada interest coverage, yaitu rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak perusahaan dengan beban bunga perusahaan. Lalu ada free cash flow, ini adalah arus cash flow memberi pengeluaran bank modal yang diperlukan untuk mempertahankan atau memaksimalkan basis asetnya. Lalu ada Altman G-score, yaitu model yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan berdasarkan kombinasi likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Skor Altman yang lebih tinggi menunjukkan risiko kebangkrutan yang lebih rendah. Lalu yang ke-10 ada manajemen effectiveness, yaitu effectiveness adalah manajemen merujuk pada sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan caranya dengan menggunakan sumber daya yang efisien dan efektif. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan strategis, pengembangan perusahaan, alokasi sumber daya, dan evaluasi kinerja. Yang pertama, di manajemen efisien ada return on assets, yaitu ukuran profitabilitas yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari total asetnya. Nilai ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset. Lalu ada return on equity, yaitu ukuran profitabilitas yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari emisi yang dimiliki oleh pemegang saham. Lalu ada return on capital employed, yaitu namun sebenarnya yang membedakan menghasilkan dari modal yang digunakan dalam operasinya. Modal terlalu yaitu menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Lalu ada day sales outstanding, yaitu ukuran yang menunjukkan berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih hutang dan penjualan. Ukurannya menunjukkan beberapa lama rata-rata dibutuhkan perusahaan untuk dijual persediaannya. Lalu ada day outstanding, digunakan perusahaan untuk membayar tagihan dan faktur pada perusahaan lain.
Lalu ada cash conversion cycle, yaitu menunjukkan beberapa waktu yang dibutuhkan untuk mengubah investasi menjadi uang tunai. Lalu ada resistance turnover, yaitu ukurannya menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menagih piutangnya. Lalu ada aset turnover, yaitu ukurannya menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Lalu ada investor turnover, ukuran yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menginvestasinya. Lalu yang ke-11 ada market. Market trend ini ada satu week freeze returns, yaitu presentasi perubahan harga saham dalam 1 minggu terakhir. Lalu ada 3 month freeze return, yaitu presentasi perubahan harga dalam saham dalam 3 bulan terakhir. Lalu ada 1 month freeze return, harga saham dalam 1 bulan terakhir. Dan 6 month freeze return, harga saham dalam 6 bulan terakhir. Lalu 1 year freeze, terus 3 year freeze, dan 5 year freeze, dan 10 year freeze return, presentasi perubahan harga saham dalam sebulan terakhir ya, year to year freeze return, presentasi perubahan harga dalam sejak awal tahun ini. Lalu ada valuation harga tertinggi saham dalam 50 terakhir. Lalu 52 week low, yaitu harga terendah saham dalam 52 minggu terakhir. Yang kedua plus ada market rank. Market ini ada Piotrowski F-score, yaitu skor F-score Piotrowski, sebuah skor yang mengukur kekuatan fundamental perusahaan. Skor yang lebih tinggi menunjukkan fundamental yang lebih kuat. Lalu ada EPS rating, peringkat yang mengukur pertumbuhan laba saham perusahaan dibandingkan dengan sebelumnya di pasar. Lalu ada relative strike rating, yaitu peringkat kekuatan relatif kinerja harga saham terhadap pasar secara keseluruhan. Lalu ada rank market cap, yaitu peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar perusahaan. Lalu ada rank current PE ratio TCM, yaitu peringkat berdasarkan price atau earning ratio eh, PS selama trading 12 month. Lalu ada rank Area itu peringkat berdasarkan ratio earningnya perusahaan. Lalu ada rating B atau S itu peringkat berdasarkan price and sales ratio. Lalu ada rank PP peringkat berdasarkan price atau book value ratio. Rank 22 Wex Higgs peringkat relatif terhadap harga saham mendekati level tertinggi dalam 50 minggu terakhir. Ya, dan yang terakhir ada 13 dividen. Dividen merupakan pembayaran dividen per saham oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Informasi ini menunjukkan jumlah dividen terkini yang dibayarkan oleh perusahaan. Lalu di dividen ada dividen DTM, yaitu total dividen yang dibayarkan oleh perusahaan selama trading 12 month. Ini menunjukkan jumlah total dividen yang dibayarkan oleh periode tersebut. Lalu ada payout ratio, yaitu rasio pembayaran dividend per saham dibandingkan dengan laba bersih per saham. Biasanya rasio ini menunjukkan seberapa besar laba yang digunakan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Nah, lalu ada dividen yield, yaitu presentasi dividen yang dibayarkan per saham dalam 1 tahun dibandingkan dengan harga saham saat ini memberikan gambaran tentang seberapa besar dividen yang diberikan dalam terhadap harga saham ini.